Halo Capricorn, ketemu lagi di channelnya Maila Tarot. Capri, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Capricorn, hari ini kita mengangkat judul yaitu keajaiban muncul setelah kamu terlepas dari bayangan masa lalu. Oke Capri, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Capricorn bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan, semesta, alam. Baik, Capricorn, kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini kita punya Ten of Swords. Kartu kedua. Di sini ada The Hangman. Kartu ketiga. Di sini kita punya King of Pentacles. Kartu keempat. Di sini ada Ace of Wands. Kartu kelima. Di sini kita punya The Chariot. Dan kartu yang keenam. Di sini ada The High Priestess. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Six of Cups. Oke. Capricorn, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Keajaiban muncul setelah kamu terlepas dari bayangan masa lalu. Oke Capri, kita mulai saja dengan kartu bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Six of Cups. Nah, di sini sepertinya menggambarkan bahwa kamu akan segera menemukan cahaya terang di dalam kehidupanmu berkat kamu mau berkaca dari masa lalu, kamu mau mengenal dirimu lebih dalam, dan kamu ingin selalu memaafkan setiap kesalahan yang kamu lakukan maupun kesalahan orang-orang dan lingkungan yang ada di sekitarmu selama ini. Mungkin beberapa di antara mereka ada yang membawa dampak buruk, ada yang manipulatif, ada yang memanfaatkan, tetapi kamu mampu lepaskan bebanmu dengan cara memaafkan mereka semua dan dirimu sendiri. Dan sehingga kamu menemukan sebuah sinar cahaya yang sangat terang di dalam kehidupanmu, yaitu mulai terbukanya jalan-jalan yang sangat baik, yaitu ada peluang, ada kesempatan yang sangat baik yang akan nantinya mampu kamu manfaatkan dengan sangat baik untuk sebuah kemajuan besar, untuk sebuah peningkatan yang signifikan di dalam kehidupanmu. Nah, kenapa kamu bisa menemukan cahaya terang di dalam kehidupanmu? Mungkin ini adalah salah satu faktor di mana kamu telah belajar dari berbagai macam keadaan dan situasi yang selama ini kamu alami. Di mana mungkin sebelumnya ataupun sampai saat ini kamu benar-benar dalam posisi sulit, benar-benar berada di titik terendah di dalam kehidupanmu, di mana masa lalumu begitu banyak kegagalan, begitu banyak kehancuran, dan begitu banyak kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan. Tetapi kamu mampu berkaca dari pengalamanmu, kamu ingin mengenal lebih dalam dirimu, serta kamu mulai mengetahui di mana kemampuanmu, di mana kelebihan dan kekuranganmu, serta apa saja yang harus kamu lakukan ke depannya
Apa saja yang tidak harus kamu lakukan karena kamu telah belajar dari masa lalu. Nah, inilah mungkin ya salah satu faktor yang membawa perubahan kecil di dalam kehidupanmu dan menuju sebuah perubahan besar, yaitu cahaya yang sangat terang di dalam kehidupanmu untuk sebuah perubahan peningkatan yang sangat signifikan di dalam kehidupanmu. Sebagai contoh, mungkin selama ini kamu selalu menunda-nunda pekerjaan, selalu menunda-nunda kesempatan. Nah, sehingga pada saat itu kamu selalu kehilangan peluang. Kamu selalu tidak mendapati momen yang tepat di saat kamu ingin mencoba. Nah, inilah yang mulai kamu rubah. Tidak ada kata tunda lagi. Kamu mulai tanamkan, patenkan semangat dan komitmen di dalam dirimu untuk melakukan apapun itu. Pekerjaan kecil, pekerjaan besar ya. Bisnis kecil, bisnis besar. Tetapi kamu jalani dulu. Dengan penuh semangat ya. Dengan penuh kegigihan. Masalah hasil kamu tidak memikirkannya dulu. Yang penting kamu action. Kamu berjuang dulu. Nah, ini salah satu kemajuan di dalam dirimu. Yang kedua, sebagai contoh. Mungkin selama ini kamu begitu dibelenggu dengan energi negatif dari orang-orang dari lingkungan yang mungkin selama ini tidak baik untuk kehidupanmu. Nah, bagaimana caramu memaafkan mereka semua? Bagaimana caramu legowo dan menerima keadaan? Dan dengan begitu, kamu dapat menemukan jati dirimu. Kamu mengenal dirimu lebih dalam, kamu maafkan kesalahan mereka, serta kamu mulai memperjuangkan, berusaha, apapun yang kamu mampu saat ini, meskipun dengan sumber daya yang terbatas, sehingga kamu mulai menemukan celah, menemukan peluang dan kesempatan, karena kamu telah mampu mengerjakan segala sesuatunya dengan penuh kesungguhan. Jika kita bekerja dengan kesungguhan, maka kita akan mendapati hasil yang sangat baik. Ada kualitas dari setiap hasil karya kita. Nah, inilah salah satu yang menarik. Peluang membawa kesempatan kembali datang ke dalam kehidupanmu. Nah, jadi ini mungkin salah satu keajaiban yang muncul setelah kamu mampu nih lepaskan bayang-bayang masa lalu. Setelah kamu mampu keluar dari zona nyamanmu di masa lalu untuk berjuang, untuk bergerak maju, serta untuk mendobrak ya kehidupanmu agar menjadi lebih berkembang, lebih meningkat, beberapa kali lipat lebih baik daripada sebelumnya. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Ten of Swords. Nah, kartu ini juga menggambarkan harapan. Harapan yang baik. Ada kedamaian, ada kenyamanan yang akan kembali kamu dapatkan di dalam kehidupanmu ya, karena kamu telah belajar. Belajar banyak dari penderitaan, belajar banyak dari kegagalan, belajar banyak dari kesalahan, serta kamu telah mampu menumbuhkan kembali semangat di dalam dirimu sehingga kamu mampu nih menemukan hal-hal baik, menemukan harapan yang baik di dalam kehidupanmu dengan terus mendorong dirimu untuk selalu berpikir maju. Dengan terus mendorong semangatmu untuk terus bekerja, untuk terus berusaha, untuk terus berjuang ya di bidang kemampuanmu masing-masing. Entah di pekerjaan, entah di bisnis dan usaha. Yang penting di sini kamu telah mengenal dirimu sendiri. Kamu tahu kemampuanmu, ya. Kamu tahu batas limitmu dan kamu tahu di mana kelebihan dan kekuranganmu. Dan dengan begitu kamu mulai mampu nih berusaha sekuat tenaga, memperjuangkan sehingga kamu mampu temukan kembali harapan yang baik. Kamu mampu temukan kembali hal-hal baik ya dengan bertemu lingkungan dan orang-orang yang mungkin tepat begitu ya. Dan kamu mulai menemukan nih kenyamanan dan kedamaian di dalam kehidupanmu kembali karena ada peluang, karena ada kesempatan sehingga kamu mampu memperbaiki kehidupanmu, meningkatkan taraf ekonomimu. Ada finansial yang kembali membaik
Nah, dengan finansial yang membaik inilah, maka akan ada kesejahteraan, akan ada kenyamanan kembali untuk dirimu dan untuk orang-orang yang kamu sayangi, serta untuk berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Hangman. Nah, inilah yang menggambarkan perubahan yang sangat baik, peningkatan yang sangat signifikan, kemajuan-kemajuan di setiap sektor kehidupanmu, baik di pekerjaan, bisnis dan usaha ataupun kegiatanmu yang lainnya. Karena di sini menggambarkan kamu telah mampu melihat dan menilai serta memutuskan segala sesuatu dari sudut pandang yang benar-benar berbeda, dari berbagai macam sisi, dari berbagai macam perspektif. Dengan kata lain, kamu lebih logis, kamu lebih objektif di dalam menentukan prioritas apa yang harus kamu lakukan, di dalam memutuskan hal-hal penting agar kamu tidak keliru, di dalam memilih peluang dan kesempatan yang ada. Tentu kamu sesuaikan dengan skillmu, kamu sesuaikan dengan kemampuanmu. Nah, inilah salah satu faktor sepertinya yang menarik perubahan yang membawa peningkatan yang sangat signifikan di setiap sendi-sendi kehidupanmu. Baik di pekerjaan, bisnis dan usaha, dari segi penghasilan, dan tentunya setelah ini semua diperbaiki menjadi lebih baik, tentunya kamu akan lebih mampu membahagiakan orang-orang yang ada di sekitarmu, terutama orang-orang yang kamu sayangi, keluargamu, kedua orang tuamu, dan tentunya pasanganmu saat ini. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya King of Pentacles. Nah, inilah yang menggambarkan power, semangat yang besar. Ada kekuatan yang sangat besar di dalam dirimu untuk terus mendorong kemajuan, membawa kemajuan di dalam kehidupanmu setiap harinya. Saat ini kamu benar-benar ya adalah seseorang yang memegang kendali penuh terhadap kehidupanmu. Oke, saat ini kamu benar-benar fokus, benar-benar intens terhadap pembenahan dirimu, terhadap berdamai dengan masa lalu dengan cara berprasangka baik terhadap hal apapun, dengan cara memaafkan siapapun, dan dengan cara kamu mulai mampu memilih dan menganalisa segala hal-hal penting yang akan nantinya kamu lakukan dengan objektif, dengan baik, sehingga kamu mulai mampu mengarahkan ya kehidupanmu ke arah yang lebih baik setiap harinya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Ace of Wands. Nah, inilah yang menggambarkan akan ada kesempatan baru ya, akan berdatangan tugas-tugas baru yang lebih menjanjikan daripada sebelumnya. Ada pekerjaan baru, ada bisnis baru, usaha baru yang sangat ya membawa rezeki yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Dan ini akan hadir ke dalam kehidupanmu. Tinggal bagaimana kamu menentukan ya sikap di dalam memilih kesempatan, di dalam memilih peluang, di dalam memilih pekerjaan-pekerjaan. Tentu kamu harus sesuaikan dengan kemampuanmu, dengan skillmu, dan juga dengan pengalamanmu. Nah, jadi sepertinya kamu tidak henti-hentinya dihadiri oleh keajaiban yang begitu selalu muncul ke dalam kehidupanmu. Dan ini berkat kamu ingin berkaca dari masa lalu, kamu ingin belajar dari kesalahan, serta kamu mulai lepaskan semua bebanmu di masa lalu dengan memaafkan. Apapun itu, memaafkan semua orang, memaafkan terutama dirimu sendiri, sehingga kamu mulai mampu melakukan yang terbaik yang kamu bisa untuk setiap kegiatanmu dengan perasaan yang tenang dan bahagia. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Chariot. Nah, inilah yang menggambarkan pengendalian yang baik di dalam dirimu yang mulai kamu miliki saat ini, di mana kamu akan mampu mengatasi setiap permasalahan yang akan terjadi di dalam kehidupanmu. Dan kamu
ditempa dan diasah oleh perjalanan, oleh keadaan, oleh situasi dan pengalamanmu selama ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The High Priestess. Nah, inilah kunci kesuksesan. Kunci keberkahan dan keajaiban selalu muncul ke dalam kehidupanmu. Karena di sini tampak ada sisi spiritual, ada sisi religius yang makin mantap, yang makin baik di dalam dirimu. Kamu tampak ingin selalu dekat dengan Sang Penciptamu. Kamu ingin selalu bersyukur dan berterima kasih dengan cara berdoa, ya, beribadah di tempat-tempat ibadahmu masing-masing. Nah, mungkin hal inilah ya salah satu faktor yang membawa keberkahan, yang membawa keajaiban selalu muncul ke dalam kehidupanmu. Karena kamu tahu nih, ya, setiap perjalanan insan manusia di muka bumi ini tentu ada campur tangan Sang Pencipta, tentu ada campur tangan alam semesta. Makanya kamu tampak di sini ingin selalu dekat dengan Sang Penciptamu, ingin selalu berterima kasih dan bersyukur atas apapun yang kamu terima, atas rezeki apapun, sekecil apapun yang kamu dapati, dengan cara berdoa, dengan cara beribadah di tempat-tempat ibadahmu, serta kamu barengi dengan cara berbagi, dengan cara membantu dan berguna bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Capricorn, sahabatku. Dan semoga sahabatku Capricorn akan benar-benar mampu melepaskan bayangan masa lalu, ya, membuka belenggu masa kelammu, ya, di masa lalu, sehingga akan muncullah keajaiban, akan datanglah keberkahan dalam bentuk perbaikan, dalam bentuk peningkatan-peningkatan di setiap sendi-sendi kehidupanmu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.